Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Rem parkir atau parking brake terutama digunakan untuk parkir kendaraan, mobil penumpang, dan kendaraan niaga yang kecil mempunyai rem parkir tipe roda belakang atau rem kaki, atau rem parkir eksklusif yang dihubungkan dengan roda-roda belakang. Kendaraan niaga yang besar menggunakan rem parkir tipe center brake yang dipasang antara propeller shaft dan transmisi. Sistem rem parkir terdiri dari tuas rem, stick atau pedal, kabel atau tipe mekanisme batang, dan tromol rem dan sepatu yang membangkitkan daya pengereman. Berikut ini adalah cara kerjanya. Mekanisme kerja pada rem parkir pada dasarnya sama untuk tipe rem parkir belakang dan tipe center brake. Tuas rem parkir ditempatkan berdekatan dengan tempat duduk pengemudi. Dengan menarik tuas rem parkir, maka rem bekerja melalui kabel-kabel yang dihubungkan dengan tuas. Ada beberapa tipe tuas rem parkir seperti diperlihatkan pada gambar, ya, sesuai kedudukan tempat duduk dan sistem kerja yang dikehendaki. Tuas rem parkir dilengkapi dengan ratchet untuk mengatur tuas pada suatu posisi pengetesan. Pada beberapa tuas rem parkir, mur penyetelannya dekat dengan tuas rem. Dengan demikian, penyetelan jarak tuas dapat dengan mudah disetel. Ya, ini ada gambar baut penyetel gerak tuas parkir. Kabel rem parkir memindahkan gerakan tuas ke tromol rem subassembly. Pada rem parkir roda belakang, di bagian tengah kabel diberi equalizer untuk menyamakan daya kerjanya tuas pada kedua roda-roda, baik roda kiri maupun roda kanan. Tuas intermediate dipasang untuk menambah daya pengereman, ya. Selanjutnya adalah bodi rem parkir. Rem parkir tipe roda belakang, ya. Bodi rem parkir dikelompokkan menjadi dua tipe struktural bergantung pada andilnya tromol rem atau piringan rem atau rem kaki atau komponen rem yang terpisah. Ya, berikut adalah struktur klasikalnya, yaitu pelayanan rem dengan kaki tipe sharing dan tipe rem parkir default. Pelayanan 1. Pelayanan rem tipe sharing atau rem kaki. Tipe rem parkir ini digabungkan dengan rem kaki. Hubungannya dilakukan secara mekanik, dihubungkan pada sepatu rem pada kendaraan yang mempunyai tromol rem atau pada piston pada mobil yang menggunakan disc brake. Ya. 1. Kendaraan dengan rem dengan tromol rem. Perhatikan gambar. Pada tipe rem parkir ini, sepatu rem akan mengembang oleh tuas sepatu rem dan strut. Kabel rem parkir dipasang pada tuas sepatu rem dan daya kerja dari tuas rem parkir dipindahkan melalui kabel rem parkir ke tuas sepatu rem. Ya. Kendaraan dengan rem piringan. Yang kedua adalah kendaraan dengan rem piringan. Dalam tipe rem parkir ini, mekanisme rem parkir disatukan dalam kaliper rem piringan. Seperti pada gambar di bawah, gerakan tuas menyebabkan poros tuas berputar, menyebabkan spindle menggerakkan piston. Hasilnya, pad terdorong menekan rotor piringan atau disrotor. Pad menjadi aus dan langkah rem parkir akan bertambah. Dengan alasan ini, maka dilengkapi mekanisme penyetelan otomatis pada mekanisme rem parkir untuk menjaga langkah spindle
agar tetap konstan setiap waktu. Selanjutnya adalah tipe rem parkir default. Pada tipe rem parkir ini, tromol rem parkir terpisah dari rem piringan belakang, seperti pada gambar di bawah. Cara kerjanya sama dengan tipe rem parkir seperti pada rem tromol, yaitulah tipe rem parkir default. Selanjutnya yang kedua adalah tipe center brake. Ya. Tipe center brake ini banyak digunakan pada kendaraan komersil. Tipe ini salah satu dari tipe rem tromol, tetapi dipasang antara bagian belakang transmisi dan bagian depan propeller shaft. Pada rem parkir tipe center brake ini, daya pengeremannya terjadi pada saat sepatu rem yang diam ditekan dari bagian dalam terhadap tromol yang berputar bersama output shaft, transmisi, dan propeller shaft. Tipe rem ini bekerjanya sama dengan rem parkir tipe sharing pada kendaraan yang menggunakan rem tromol. Ya, ini adalah komponen dari sistem rem center brake. Ya, ada kabel, propeller shaft, drum, ya. Kemudian ada parking brake shoe, kemudian ada tuas transmisi. Ya, ini adalah komponen dari tipe rem parkir default. Ya, ada shoe strut, ada disc brake caliper, ada disc rotor, kemudian ada adjuster screw, kemudian parking brake shoe, dan ada kabel. Nah, ini adalah komponen dari rem piringan, ya, rem tangga, rem parkir dengan rem piringan. Di sini ada kaliper, ada piston, ada spindle, kemudian ada lever shaft, kemudian ada lever. Nah, ini adalah tipe rem parkir dengan rem tromol. Ya, di sini ada shoe strut, kemudian ini adalah penekan, kemudian ini sepatu rem, kemudian ini kabel, kemudian ini adjuster screw atau baut penyetel, dan ini brake shoe atau sepatu rem. Ya, itu adalah komponen dari sistem rem parkir. Sahabat YouTube dimanapun berada, saat ini saya akan memberikan satu tips sederhana untuk menyetel rem tangan mobil Avanza Grand New ataupun All New ataupun Avanza lama. Dimana di sini saya menemukan satu masalah, handremnya itu terlalu tinggi. Nah, bila handrem terlalu tinggi seperti ini, otomatis si handremnya itu kurang maksimal bekerjanya. Teman-teman bisa mempraktekannya sendiri dengan cara menyetel si kabel setelan yang persis ada di tuas di bawah konsol box. Bila handrem tinggi seperti ini, bisa diakibatkan dari kampas rem yang sudah tipis ataupun si kabel yang sudah kendor. Tapi di sini saya periksa untuk kampas remnya itu masih tebal. Karena di sini bisa ketahuan kalau kampas remnya tipis, rem kaki pun akan agak sedikit dalam. Jadi saya ponis bahwa penyakitnya itu ada di setelan handrem. Teman-teman cukup membuka baut penutup ukuran 10 untuk mobil Avanza ini. Bisa menggunakan kunci T ataupun kunci soket. Nah, setelannya persis ada di sini di bawah. Dia seperti plastik ya. Setelannya itu ukuran baut 10. Di sini bisa menggunakan kunci 10 ring pas ataupun kunci sok. Tapi lebih mudah dia menggunakan kunci sok dan disambung sama batang kunci yang agak panjang, biar bisa langsung diputar dari depan. Ini untuk kekencangannya teman-teman bisa seimbangkan. Jangan terlalu kencang juga, karena kalau terlalu kencang bisa mengakibatkan
rem belakang macet karena handremnya itu terlalu rendah. Jadi ini diseimbangkan aja teman-teman untuk ukurannya. Yang penting dia ada posisi netral antara ditarik dan tidak. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelan pun udah saya rasa cukup. Dan proses pemasangan pun akan saya lakukan untuk penutupan si bagian konsol box. Saya berharap video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua yang mau belajar, khususnya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara setel handrem ya atau rem tangan. Ini posisi saya ada di bawah mobil ya, yang di kolong. Jadi nanti cara setelan dari sini ya. Jadi kita coba dulu ya. Ini katanya itu dari waktu handrem ditarik itu terlalu tinggi, jadi nggak nyaman aja ya. Lagian juga kurang pakem. Ini kita lihat ya dari tuas handremnya. Kalau kita tarik, ini terlalu tinggi ya, seperti ini nih. Tuh, terlalu tinggi banget nih posisinya nih. Jadi selidaknya paling sekitar segini nih ya, sekitar, jangan sampai lebih dari 45 derajat. Jadi nggak enak nih. Ini terlalu tinggi, nggak nyaman, juga kurang pakem. Ini kan saya setel biar sekitar segini ya. Ini kan terlalu tinggi. Kita turunin aja ya nanti. Ya, kalau mau setel rem itu bisa dari tromolnya nih. Ini tromol rem ya, bisa dari sini, juga bisa dari samping sini nih. Nih ya, nih dari sini. Cuman lebih simpel dari sini ya. Soalnya kalau dari sini ya, tromolnya ini posisinya ini harus di bawah. Ini kan setelannya seperti sama ya, seperti setelan rem. Kita nanti setelannya pakai bengmin. Ini kan ada dua lubang ya, atas bawah. Cuman setelah di bawah, bukan di atas ya, di sini di bawah. Jadi kita harus dari posisinya lubangnya pas tengah-tengah ya. Jadi kalau belum pas di tengah, itu roda belakang didorong dulu, kopling atau berlang diprain ya, dinetralin. Terus kita nih dipasin di tengah nih, ya. Kita ini kan karet ya, dibuka nih, dibuka terus kita setel dari sini. Ini misalnya nggak mutel dari sini ya. Nah, tapi kalau lebih simpelnya setelnya dari sini nih. Ini kan ada mur ya, murnya 2 nih biasanya. Ini kalau mau setel, misalnya handremnya kurang pendek, terlalu tinggi, kalau atau kurang pakem, ini murnya dibuka dulu. Ini biasanya keras. Ini kan murnya 2. Ini kerasnya karena apa? Karena ini banyak kotoran, banyak tanah. Jadi sebelumnya lebih baik coba pakai WD. Kalau nggak punya WD, dipakai store atau minyak rem nggak apa-apa ya, atau pakai bensin nggak apa-apa. Ini maksudnya buat ngilangin kotorannya. Nanti mulnya dikendorin, terus selinnya nih tarik arah belakang, terus murnya dimajuin. Nah, nanti dengan cara seperti itu
nanti handremnya atau stang handrem itu bisa pendek, nggak terlalu tinggi ya. Ini terlalu tinggi soalnya ini kurang ke depan nih. Jadi setelah seperti tadi ya, jadi ini di murnya gordelin dulu, langsung tarik murnya masukin ke depan. Itu kalau setelah dari sini. Tapi kalau dari sini harus dongkrak roda belakang, diprein, terus di posisinya diputer ya, biar lubangnya pas di tengah-tengah. Cara stylenya sama seperti style rem, sama ya, pakai obeng min. Cuman kan ini makan waktu biar cepet, sini aja nih. Ini akan style ya, soalnya tadi kan kurang pendeknya terlalu tinggi, lagi kan nggak pakem. Kita siapin kunci 14 2 biji. Ini biasanya keras ya. Ini tadi udah saya sampel pakai WD ya, biar karannya agak rontok nih. Kalau depannya masih muter ya cepet pakai tang ya. Ini soalnya kan bagian bawah, jadi pas sering kena hujan banyak tanah ya, jadi macet. Nah ini kan udah kendor ya murnya, seringnya kita tarik ke arah belakang ya. Tarik set. Nah ulangi lagi ya, nih udah kendor, saya tarik ke arah belakang sono ya, tarik murnya dimajuin, dipepetin ke depan. Terus ya ke depan. Nanti kita coba lagi, misalnya kurang pendek, majuin lagi, terus seperti itu ya. Ini seret bro, banyak kotoran nih. Intinya ya, jadi murnya tuh dikedepanin. Kan udah ya, kita coba dulu. Yang penting ini ya, ini harus tetap goyang, jangan sampai ini seret ya. Kalau seret ini berarti dimundurin lagi, dimajuin lagi. Ini terlalu seret ya, soalnya apa, kalau terlalu seret nanti pas membeli jalan ini handrem otomatis kan mepet ke tromolnya. Dikhawatirkan nanti pernya kan pernya baja ya, kalau kena panas lama-lama takutnya lepas. Kalau lepas otomatis nih handrem akan mepet ke tromolnya ya, nanti akan kayak macet. Takutnya nanti salah bongkar, yang dibongkar malah rem belakang atau gardanya, jadi nanti juga malah sia-sia ya, nggak ada faedahnya. Soalnya apa, salah bongkar. Jadi kalau setelah rem pastikan setelah setel digoyang-goyang, harus tetap pre ya, jangan sampai seret. Kalau seret berarti terlalu mepet. Kita coba lagi ya, dicoba dulu kita di atas. Ini udah agak mending ya, tapi tetap kurang pendek dikit ya. Tadi kan segini tadi ya, jadi kurang pendek dikit. Tadi segini, sekarang kurang dikit ya. Kita nanti pasin dulu nih. Ya, tarik ke arah belakang lagi. Nah ini kan udah ya, terus kita murnya muter ke arah depan, dimajuin lagi nih.
udah ya, kita cek lagi nih, harus spray ya, harus goyang nih. Nah itu jangan sampai seret kalau posisinya netral ya. Kita coba dari atas lagi. Nah ini udah pendek, ini sedang nih. Tuh ya, udah sedang. Tadi kan pertama di sini ya terlalu tinggi, nggak pakem. Ini tadi udah agak berat ya, udah pakem. Kita lepas lagi, terus kita dikencengin ya murnya nih. Ini kalau udah selesai jangan lupa ya, murnya kencengin lagi nih, di kontras ya, biar nggak kendor sendiri nih. Nah cukup ya. Ini posisi pre ya, dari tarik, ini masih goyangnya. Kalau seperti ini jangan sampai handrem nggak ditarik, posisi netral, ini seret, jangan ya. Kalau ini terlalu tinggi istilahnya, nanti ampasnya habis, takutnya pernya lama-lama kan baja itu kalau kena panas biasanya udah lembek ya, takutnya lepas. Kalau lepas itu bisa macet ya, jadi nanti malah repot ya. Cukup mudah cara setel harem ya, bisa dari sini, bisa dari sini, cuma lebih cepat dari sini. Kalau dari sini harus dongkrak ban belakang, posisikan ini di tengah-tengah. Ini kan karet bisa dibuka nih. Ini buat nyetel di sini nih. Nih di sini nih. Tapi harus posisi tengah ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.